wabarakatuh semuanya. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan membahas tentang adjustment entries atau regional penyesuaian. Nah, tapi kali ini lebih spesifik, cuma membahas satu topik, yakni AJP tentang beban dibayar di muka. Jadi kita harus tahu dulu beban dibayar di muka itu apa sih sebenarnya. Jadi beban dibayar di muka itu adalah biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan, namun dibayar terlebih dahulu, sehingga barang dan jasanya tidak secara langsung kita dapatkan pada saat itu juga. Jadi itu ya. Nah, beban-beban dibayar di muka ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Contohnya itu ada asuransi, sewa, dan atau iklan mungkin. Nah, jadi nanti akan kita sesuaikan sebenarnya apakah dia nih masih menjadi beban perusahaan itu udah berapa banyak yang udah jadi beban, dan berapa banyak lagi harta yang masih dimiliki oleh perusahaan. Kenapa? Karena sebelumnya kita belum mendapatkan manfaat dari biaya-biaya yang kita keluarkan itu. Itulah ngapa disebut beban dibayar di muka ya teman-teman. Oke, sip. Nah, langsung aja untuk pencatatannya, itu ada dua jenis. Jadi dua jenis. Yang pertama, dia bisa dicatat sebagai harta dan bisa juga dicatat sebagai beban. Nah, yang pertama dulu kita lihat. Teman-teman bisa lihat nih, misalnya ada jika dicatat sebagai harta ya nih, maka di neraca saldonya ini akan ada asuransi dibayar di muka. Ini, ada ini. Dan ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jadi ayat jurnal penyesuaiannya akan seperti ini. Nah, jadi beban asuransi di debit dan di kreditnya itu asuransi dibayar di muka. Jadi nominalnya berapa? Nominalnya itu ialah nominal yang udah terpakai. Kenapa? Karena kita lihat akun yang muncul di sini, karena kita membebankan nih. Yang di debit beban, berarti beban itu bertambahnya di debit kan. Berarti asuransinya yang dicatat di sini ialah asuransi yang udah kita pakai atau yang udah terlewati atau yang sudah kita terima manfaatnya, sehingga menjadi beban bagi perusahaan tuh. Ini ya. Jadi makanya beban, berarti nominalnya itu yang terpakai. Dan yang kedua, itu dia dicatat sebagai beban, Nah, kalau dicatat sebagai beban, yang akan muncul di neraca saldo itu yang ini, seperti ini. Ada bebannya. Misalnya di sana itu ada asuransi, misalnya berarti beban asuransi yang muncul. Atau kalau misalnya beban sewa misalnya pembayaran sewa gedung misalnya, berarti nanti ada beban sewa gedung. Atau misalnya kalian membayar iklan, maka akan muncul beban iklan dan lain sebagainya. Dicatat sebagai beban, maka akun beban nggak akan muncul. Asuransi atau iklannya atau akun yang dibayar di mukanya nggak akan muncul. Jadi dia antara salah satu nih, perusahaan nggak mungkin ada dua-duanya gitu. Dua nih dicatat sebagai ini. Nah, kemudian AJP-nya gimana? AJP-nya akan seperti ini. AJP-nya itu ialah asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi. Jadi nanti nominal yang kita catat ialah nominal yang masih tersisa. Kenapa? Karena yang di sini yang muncul itu adalah akun asuransi dibayar di muka, berarti harta perusahaan yang dicatat, maksudnya asuransi dibayar di muka kan sebagai harta tuh, ialah harta lancar. Berarti yang munculnya harta, berarti yang belum kita terima manfaatnya atau sebenarnya menjadi harta kita, karena kita udah bayar tapi belum menerima manfaatnya, berarti itu harta kita dong. Jadi itulah nominalnya yang dicatat nanti. Oke, sekarang kita beralih ke contoh soal yang pertama. Nah, jadi kita lanjut aja ke soal yang pertama. Ini soalnya, ini neraca saldonya, dan ini soalnya penyesuaian, yakni pemeriksaan atas polis asuransi menunjukkan bahwa sebesar 4.250.000 telah dipakai selama tahun berjalan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ternyata di neraca saldonya ini dia dicatat sebagai harta karena ada asuransi dibayar di muka. Nah, jadi tadi sudah aku jelasin gimana akunnya itu, ialah akunnya yakni beban asuransi di debit terhadap asuransi dibayar di muka. Nah, jadi nominalnya itu ialah nominal yang udah terpakai. Jadi yang udah terpakai karena di soalnya udah disebutin ini, katanya pemeriksaan atas polis asuransi. Polis itu sama aja dengan asuransi dibayar di muka gitu ya. Nah, menunjukkan bahwa 4.250.000 berarti langsung aja 4.250.000. Jadi beban asuransi di debit seperti ini ya. Asuransi dibayar di muka, debit sebesar 4.250.000. Atau kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana cara cepatnya itu, yakni teman-teman langsung aja
ini kan ada asuransi dibayar di muka nih, di debit. Teman-teman langsung balik aja jadi kredit. Jadi asuransi dibayar di mukanya di kredit, kemudian akun yang muncul adalah beban dibayar di muka. Berarti karena beban itu bertambah di debit, berarti yang harus kita jurnal itu ialah nominal yang udah terpakai. Nah, itu kalau menurut aku cara yang paling gampang. Kemudian untuk soal yang nomor 2 ini. Nah, perbedaannya itu cuma dia dicatat sebagai harta yang pertama, dan yang kedua ini dia dicatat sebagai beban. Kalau dia dicatat sebagai beban, akan muncul ini beban asuransi. Beban asuransinya itu akan muncul, tapi asuransi dibayar bukan nggak muncul. Kalau misalnya di neraca saldonya ada kedua-duanya, maka teman-teman cuma lihat aja di soalnya itu dia dicatat sebagai apa, nanti di penyesuaiannya ada keterangan biasanya, atau enggak teman-teman lihat lagi di neraca saldonya yang mana yang ada nominalnya. Nah, karena di sini dia udah jelas nih ada beban asuransi di soal ini, berarti langsung aja kita langsung buat, oh berarti perusahaan ini mencatnya sebagai beban, sehingga akunnya itu asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi berapa, yakni nominal yang belum terpakai sebesar 3.650.000. Didapat dari mana? Karena di sini beban asuransinya ada nih sebesar 7.900.000. Sedangkan di AJP-nya yang terpakai itu sebesar 4.250.000. Karena kita harus menjurnal yang belum terpakai, jadi jadi kita kurangin aja, selisihin aja sebesar 3.650.000. Kalau misalnya teman-teman juga bingung, misalnya aku masih bingung banget Kak, ini caranya harus menghafal ini itu, teman-teman cukup lihat aja cara gampangnya ya kalau menurut aku. Karena ini ada beban asuransi nih yang ada di neraca saldo. Nah, beban asuransi ini kan di debit nih. Teman-teman kalau mau buat AJP-nya itu tinggal dibalik aja, jadi beban asuransinya di kredit, lalu yang di debitnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Karena asuransi dibayar di muka dia muncul atau baru nih kita buat kan, karena beban asuransinya udah ada nih di neraca saldo, tinggal balik aja. Kemudian yang muncul asuransi dibayar di muka, berarti asuransi dibayar di muka ini kan harta nih, berarti yang masih menjadi milik kita atau harta kita, berarti ya udah nominalnya itu ialah nominal yang masih menjadi milik kita atau belum terlampaui gitu teman-teman. Itu cara yang gampang menurut aku ya. Jadi mungkin ini aja dari aku, sekian, semoga bermanfaat, terima kasih, bye bye.